Oke, hi, welcome back to Beanbag Talk. Di part 2 episode 7 ini kita lagi ngebahas tentang unresolved emotion. Yep. So, come sit with us. Aku tuh kalau dengar unresolved emotion, berarti mikirnya tuh kayak emosi yang aku belum sempet deal with it, atau yang nggak tahu gimana caranya deal with it. Iya. Kita udah tahu nih masalah udah kelar. Tapi emosinya belum masih ketanam gitu loh dalam dada, bahkan sampai berasa kan kadang-kadang tuh kayak Emosi itu muncul dan misalnya itu berhubungan dengan pasangan kita, itu akan susah karena kan kita berhadapan dengan orang itu setiap hari. iya. Beanbag Talk. Tapi do you guys Suka nggak punya aware. kayak unresolved emotion yang Apa ya kalau aku sih? I cannot think of one. Kayaknya semuanya sudah solve. That's really great. Keren The banget. thing is mungkin karena dengan umurku yang sudah 50s ya kan, sudah terlalu banyak yang dilewatin dan at the end of the day I know that I will look up to God and find my peace of mind, my joy in Him. The rest, it will come along. Jadi ya lebih bisa meresolve in a way dengan cara aku mendekatkan diri sama Tuhan. Itu aja. Jadi memang kalau mau dibilang emosi, mengingat-ingat kejadian, oh aku pernah disakitan seperti ini, oh ini pernah terjadi sama aku. Tapi kembali lagi, I will not take time to focus on those. Karena aku tahu itu adalah hal yang negatif. Jadi kembali lagi aku mengalihkan fokusku ke hal yang lain. So nggak tahu ya apakah itu I'm solving the situation emotion, atau I will just nggak tahu. But I know that it doesn't bother me anymore. Even kalau itu datang lagi misalnya hal-hal yang nggak enak ya yang dulu pernah terjadi itu, it doesn't bother me anymore gitu. So Ini adalah ciri-ciri orang yang sudah mengalami asam garam yang sangat berat. asam garam, apalagi ya, manis pahit, you name it. Gila. Kiko? Aku Ya. duta shampoo lain. Apa ya? Aku mungkin kayak there's a moment where one of my family agak bothered my family, like someone in my not closest family, jadi mengganggu my keluarga inti. And mungkin dia nggak ngerasa ngeganggu ya, cuman aku ngerasa nggak nyaman karena ya something happened that I cannot share here, and I feel like itu masih kebawa sih sampai sekarang. Kayak like the anger and the apa ya, aku tuh orangnya susah banget marah. Tapi ketika aku udah mulai raging itu berarti ini udah sesuatu banget nih. Dan itu up until now aku masih try to forgive and forget, but I cannot. Tapi kayak aku mencoba untuk ngelihat kayak oke, mungkin masih butuh waktu, dan aku mencoba untuk kayak let go of that, but it's still kadang-kadang tuh masih suka kayak agak nyelekit gitu kalau nginget gitu. Tapi ya I don't really think that it bothers me that much as I felt it before. Ya, itu benar juga sih karena kan those unresolved emotion you have to see the impact in your life. Kalau dia impactnya besar, then you need to resolve it, right? Tapi kalau impactnya kecil dan udahlah, ya kan. Dan ada juga kayak ini hal kecil banget sih sebenarnya. Aku inget ini kejadian tuh pas aku SD. Jadi one of my friends told me aku bego gitu. Karena aku salah bawa lampu. Ini kayak aku udah pernah ceritain deh. Iya, di awal-awal aku salah bawa episode. lampu. Terus kayak, oh gue bego. Tapi aku nggak tahu caranya nangis. I never I did not know how to deal with my emotions back then, sampai aku nggak tahu aku sedih atau aku marah atau aku nggak tahu how to define my emotions. Terus aku kayak, oh oke, aku sedih,
tapi aku pengen nangis, tapi aku nggak tahu caranya nangis. Ya. Aku dulu tuh cuma bisa nangis ketika ada orang meninggal doang. Kebalik sama aku ya. Iya. Aku nggak bisa nangis kalau ada yang meninggal. Itu bingung banget. Aku sampai kayak gimana kok gak, gue biasa aja sih. Tapi I don't feel like it's right, but I feel like I'm okay. Jadi kayak aku nge-sugesti diri sendiri untuk kayak, lu nggak apa-apa kok, kalem aja niat gitu. Jadi kayak pas udah gede-gede dikit gitu kayak, aduh, pedis juga gitu. Gak enak Cabai juga. rawit lagi gitu kan. Terus kayak, oh iya ini mesti dibenerin sih. Nah, Terus habis itu langsung deh kayak, oke, mungkin itu dulu aku seperti itu, tapi look at me now. Ya. Gue lebih valuable daripada gue sebelumnya gitu loh. Jadi kayak, oke, you it doesn't move on. really, it doesn't really bother me anymore. Yeah, that's good. So yeah. Memang kadang-kadang ada juga solusi yang lain, yaitu misalnya ya terhadap punya emosi terhadap seseorang itu ngomong sama orangnya. Aku baru mau ya ngomong. kan? Itu sih Itu kuncinya. yang agak berat ya. Karena apalagi buat orang-orang yang tertutup ya tentu Iya. ya. Even untuk ngomong bahwa dia Bahwa yang kamu lakukan tuh menyakitkanku dan itu susah banget. Itu tadi yang aku pernah nggak sih kalian? Aku sih belum pernah gitu ya. Aku tadi mau ngomong itu. Setelah ngelewatin proses itu, aku baru nyadar bahwa di unspoken emotion itu adalah unresolved one. True. Jadi karena kayak aku dari dulu dibesarkan dengan cara boleh mengekspresikan emosi apapun itu, ya kan? Marah boleh marah, teriak boleh teriak sama orang tua, kita boleh debat apa segala macam, sedih dan segala macam, express it. Tapi the one yang aku nggak bisa express it adalah ketika ada yang meninggal. Dan aku nggak ngomong soal itu karena aku pikir itu normal. Oh, oke. Iya, itu bener lagi. You normalize. Iya. Jadi kalau kalau ngeliat orang yang meninggal terus ada orang yang nangis sampai jejeritan gimana, aku bilang, elah. Ya buat aku kayak gitu. Iya kan? Nah, ternyata setelah aku ngelewatin itu dan ke-trigger karena ada yang sakit, nah baru tuh aku berani ngomong soal itu. Setelah aku ngomong baru aku realize bahwa this one ini nggak ya kan? Ternyata aku nggak bisa mengekspresikan ini, dan aku juga nggak pernah ngomong ke orang tuaku zaman dahulu itu bahwa ini gimana caranya. Aku sedih banget loh dia meninggal, tapi gimana caranya? Karena kan aku ingat bokap bilang jangan ditangisi. Iya, benar-benar. Itu ternyata ya mempengaruhi banget ya. Iya. So unspoken emotion itu buat aku the unresolved one. Iya. Dan di momen aku seperti itu kan aku kayak, karena aku nganggep itu biasa aja, jadi I didn't talk about it to anyone, and self dialogue aja sih. Terus akhirnya pas udah lebih gedean gitu aku coba ngomong, tapi tiba-tiba kok netes air mata. Lu ngomong-ngomong diri sendiri gitu maksudnya? Ngobrol sama mami atau sama sepupu aku gitu, kayak aku kayak, kok dulu aku pernah gini, tapi kok tiba-tiba kayak kok basah. Aku kaget sendiri gitu loh. Jadi itu kayak ternyata your unconscious unconscious emotion ya. Jadi kayak saking unconscious dan unresolved. Jadi nggak merasa sampai nangis ya. Even you crying pun you don't know. Iya, jadi sampai sekarang tuh kayak akhirnya aku tahu gue tuh boleh loh nangis. Iya. Gue boleh loh ngerasain kesedihan, ngerasain emosi negatif itu juga perlu dirasain. Dan gue boleh loh cerita. Iya. Iya kan? Karena ada orang yang nggak berani cerita soal itu juga. Iya. Nggak berani cerita karena dia nggak yakin, ya kan? Apakah dia bisa dipercaya, orang yang ceritanya bisa dipercaya. Tapi kalaupun kita merasa nggak ada siapapun yang bisa kita cerita, pasti kita ceritanya sama Tuhan kan? You can tell him everything. Dan ya dia mendengar. Dan itu untuk bisa get to that stage itu perlu proses yang panjang untuk bisa mengenal secara spiritual. Iya. Karena itu nggak gampang. Nggak gampang, butuh guidance, butuh ada orang yang menjadi panutan, orang dekat yang memang
itulah tetap butuh seseorang untuk membantu. Dan kadang tetap butuh trigger juga sih untuk Iya. kita, oh kayaknya gue udah nggak bisa sih kalau sama manusia. Iya. Betul. Banyak sih yang kayak kejadian di mana kayak mencoba untuk sama manusia, tapi kayaknya nih nggak cukup deh. Nggak cukup fulfill my needs and my feelings gitu. Nggak satisfying. Nggak satisfying, betul. Itu yang kayak, oh berarti kayak I need a bigger Pernah nggak kayak person. Kiko, maksudnya kayak Gen Z ini kan mereka orang yang cukup outspoken tentang emotion kan, iya kan. Nah, pernah nggak Kiko sebagai generasi Z ada di momen bahwa gue kecewa sama emosi yang gue punya, tapi gue nggak tahu gimana cara awalnya gue ngomong, anggaplah ke orang tua lah ya, untuk bantu gue. Dan akhirnya kayak gue mikir sendiri dan gue mutusin sendiri berdasarkan apa yang gue pikir baik buat gue. Iya, pernah. Really? How hard it is? Gimana ya, maksudnya kayak aku tuh sebenarnya outspoken tapi aku juga tertutup anaknya. Jadi kayak ketika ada something happen, I will not say it before it's resolved. Oh. And itu resolve-nya dengan cara you kayak cari jalan keluarnya sendiri. Dan kadang kalau misalnya emang udah bener-bener gak kuat sama sekali untuk tahan sampai resolve, aku kayak oke, fuck it gitu lah. Gue ngomong aja. Tapi ya rasanya kayak gak nyaman gitu loh. Karena memang butuh guts ya untuk menghadapi itu. Iya. Kadang-kadang kan just nggak usah dipikirin gitu atau tapi dibutuhkan itu you need the gut to just face it. Untuk berani ngomong itu kadang kayak mulut tuh udah mau gerak tapi kayak ada yang nahan. Iya. Sampai akhirnya ya udah gue kabur ke kamar aja, gue nangis sendiri aja. Gitu. Jadi dan ini kan di posisi aku kan ya aku bisa ngobrol dengan terbuka sama orang tuaku. Tapi banyak banget juga di lingkungan aku yang emang dia tuh nggak bisa terbuka sama orang tuanya. Itu. Sama temennya pun kadang-kadang jadinya terjerumus ke yang kurang kan. Kecuali kalau emang temennya wise, dia bisa bantu lah. Cuman kadang untuk ngomong ke teman sendiri pun juga kita ragu-ragu. Bukan karena nggak percaya, tapi karena kita takut dijudge ya. Iya, takut treatmentnya dia tuh nggak cocok sama kita. Padahal kita udah effort untuk berbicara, udah ngeluarin semuanya. Iya. Jadi even ngomong pun butuh effort yang tinggi banget ketika kita mengalami sesuatu yang kita nggak suka gitu. Harus cari temen atau orang yang benar-benar kita trust dan kita tahu dia care. Ya kan? Karena kalau kita ketemu orang dan dia nggak care, apapun kamu keluarkan itu emosi, dia cuman ya kan, dia nggak ada empatinya di sana. Jadi memang itu dibutuhkan. Dan menyambung tadi Kiko bilang, kalau anak-anak sekarang yang satu dia tidak punya hubungan baik dengan orang tua karena mungkin orang tuanya sibuk, jadi nggak punya waktu, there's no quality time, dia akan cari-cari sendiri kan. Dan itu bahayanya, apalagi dengan sosial media yang sekarang udah segala apapun bisa dia cari di situ. Dan maksudnya dia bisa cari solusi lewat sosial media. Dan kalau ketemunya sesuatu yang baik ya bisa baik, tapi kebayang kalau itu ketemunya sesuatu yang negatif. Dan bayangkan ya kalau misalnya your generation try to solve your own emotion tanpa membuka diri dan minta pertolongan, itu kan yang nggak ya kalau sekarang orang ngomong, wah anak-anak Gen Z ini too much dengan their mental health issue. Dikit-dikit mental health. Dikit-dikit mental health. Dikit-dikit healing.
Berarti ya itu benar kan? Nah sekarang kalau misalnya kayak UCV kan punya anak yang teens nih, punya anak yang teens. Dengan kondisi yang generasi Z yang kayak gini, pendekatannya gimana tuh UCV? Seandainya UCV kayak ngelihat, dari mana sih tahu bahwa oh kayaknya anak gue butuh pertolongan, tapi dia nggak bisa ngomong, dan gimana caranya kita mendekati mereka supaya mereka mau ngomong? Satu hal yang harus dilakukan adalah kadang-kadang memang kita tuh harus menjadi orang tua, tapi kita juga bisa memposisikan diri menjadi teman. Exactly. Artinya dia boleh ngomong apa saja ke mami nggak akan judge. Maksudnya you can just tell me everything, apapun itu, dan nggak akan aku marah, nggak akan aku bilang ini salah, ini benar, enggak. Jadi mencoba mengerti dulu, kayak seperti let me put myself in his shoes, ya. Mencoba seperti itu. Dari situ baru kalau setelah mulai dia terbuka, yang penting dia mau terbuka dulu, mau ngomong. Ya kan, itu Awalnya itu kan itu yang susah ya. Yang kedua, ketika dia mau ngomong, sikap kita gimana? Apakah kita langsung marahin? Nggak boleh gitu, harus gini, harus gini. Atau kita mungkin membuatnya, ini yang mungkin trik-triknya ya, balik nanya ke dia, menurut kamu gimana Jadi solusinya? dia juga cari solusinya. Iya, dan dari situ baru kita bilang, oh begini. Jadi anaknya juga bisa ada problem solving skills. Exactly, karena gini, problem solving itu kan dibutuhkan di segala stage kehidupan. Iya, betul. Jadi kalau sudah mulai dibiasakan dari kecilnya, kedepannya ketika dia dewasa, ketika dia menikah, ketika dia berkeluarga, dia tahu bahwa ini loh caranya. Ini loh, aku tuh harus mikir gimana caranya untuk mencari solusi itu. Jadi dibiasakan, dan memang itu apalagi gen alpha. Gen alpha. Kalau ditanya ini gimana, aku nggak tahu. Jawabannya gitu, aku nggak tahu. Simpel itu. Iya, jadi memang agak lebih susah di gen alpha. Kalau aku yang hadapin sekarang, untuk mencoba melatih dia untuk berpikir, melatih dia untuk punya analytical thinking, problem solving, itu agak critical thinking lah ya. Critical thinking daripada Gen Z. Gen Z masih mau diajak. Menurut kamu gimana? Kalau dan itu mungkin karena Gen Z-nya juga sekarang udah mulai bertumbuh dewasa kan. Iya, benar. Jadi Gen Z udah 20 tahunan sekarang kan? Ya, 1920. Iya, 1920 ya. Iya kan, 1920 ya, benar-benar. Pasti ada phase masing-masing juga sih menurut aku. Iya. Karena dulu aku juga gitu. Iya. Balik lagi sedikit ya. Aku untuk bisa ngomong sama my mom and dad, itu aku kan dulu sempat kesulitan ya. Bukan hanya karena takut dijudge atau treatment yang salah, tapi karena aku juga punya ego. Interesting. Egonya apa tuh contohnya? Gengsi. Takut kelihatan lemah. Ya. Dan dulu my parents juga nggak se-open itu untuk dengar my stories. Maksudnya they listen to my stories, but they nggak yang kayak teman banget gitu lah. Jadi we tone down both our egos gitu loh, untuk bisa match di frekuensi yang sama. Jadi aku tone down, my parents tone down, terus kayak oke, ready untuk ngobrol, kita ngobrol, diskusi jadinya. Jadi there's no judgment, there's no like hard feelings of anything. Jadi kayak nyaman banget gitu. Jadi kayak diskusi orang dewasa aja ya, nggak kayak lagi meeting. Tapi meetingnya sambil gandengan, gitu. Iya kayak, this is my dream gitu. Iya. And I have it now, so I'm really grateful of it. Jadi, dan nggak semua orang bisa dapetin pengalaman dan kesempatan itu kan. Betul banget. Itu betul banget. Jadi menurutku ego sih juga penting sih. Dari both pihak, kedua belah pihak. Iya. Benar. Ya, karena kadang kan susah kalau jadi orang tua. Aku mikirnya gini, ke orang tua, kadang kita menebak-nebak. Iya. Ada nggak sih trauma atau unresolved emotions yang atau inner child-nya anak gue yang belum kelar? Nah,
sementara mungkin aja orang tua pun ada di posisi yang Resolve Belum resolve emotion juga. sama kan. Iya. Jadi itu. memang ya komunikasi dalam keluarga tuh penting ya. Penting banget karena itu ngaruh ke dunia luar, Iya. ngaruh ke kerjaan, ngaruh ke pertemanan, Iya. sekolah, dan Betul. segala macam. Jadi ya communicating skills itu nggak cuma berangkat dari misalnya gue anak ilkom nih, kagak nyet dari keluarga juga bro. Gitu. Iya. Karena kalau misalnya even lu anak ilkom, cuman lu nggak pernah bisa ngobrol dengan baik heart to heart or one on one gimana, communicating skill yang lu dapet di kuliah juga nggak bakal ngaruh. Ya, betul. Deep talk itu membutuhkan hati yang terbuka, Betul. pikiran Iya. yang terbuka, your open mind, open heart. Iya. Karena kalau nggak gitu yang ada you ngejudge atau dia ngejudge lo, ya kan? Iya. Jadinya nggak Iya. that deep talknya akhirnya nggak dapet. Iya, jadinya trash talk. Trash talk ya. Trash talk. Yes, Iya. yes. Tapi kayak apa ya kira-kira yang praktek apa yang paling membantu selain kita take time know ourselves better, and itu kita kira harus ngapain sih? Ya balik lagi kalau dari pengalaman aku itu open up. Open up ya. Iya. Harus berani membuka diri, kasih tahu Be honest bahwa ya. be honest bahwa gue butuh bantuan. Hmm. Karena kalau mungkin ada emotion yang kita bisa resolve sendiri, tapi kalau kayak pengalaman aku tadi, aku benar-benar ngerasain bahwa aku nggak bisa resolve this emotion by myself. Aku butuh orang lain, dan aku butuh kekuatan lain Iya. yang bantu aku. Iya. Karena kalau dilakuin sendiri mungkin bisa, tapi nggak nggak tahu waras. kapan. Tapi nggak waras Iya. lama-lama. Kayak yang sering kita ngomongin, we need friends to rational our minds gitu kan. Betul. Iya. Ya. Iya, Kapan open kelarnya? up, ya. Bisa sih, tapi opening up untuk orang yang tertutup tuh. Iya. Iya. Apalagi itu ya. Ya, karena apa ya, dia pasti mikirnya gue bisa solve ini sendiri sih. Tapi kadang ada Kayak orang nggak mau ditolong gitu ya. Iya. Itu yang susah ya. dia nggak merasa butuh Iya, pertolongan. kayak kita tahu nih orang butuh pertolongan tapi dia sendiri nggak mau ditolong. Terus Iya. gimana harus ngadepin orang kayak gitu? Apa bro? Lu mau waras gak sih? Iya, cuman what do you guys will say to like a person yang mungkin sekarang lagi struggling with that unresolved emotions? What will you say? Apa pesan yang bisa kita sampaikan ke teman-teman sekitar kita? Kalau buat aku, pesanku adalah satu, berdoa. Kembalikan hubunganmu dengan Tuhan karena Dia satu-satunya yang tahu kamu luar dalam, depan belakang, atas bawah. Iya. Ya Segala kan? sisi ya. Segala sisi. Benar. Itu sih kalau dari aku. Boleh silakan kakak. Kalau aku tadi mungkin yang tadi ya, nggak apa-apa open up dan nggak usah merasa sok kuat all the time. Aduh, kena lagi gue. Jeng. Jangan sok kuat, Kiko. Look at my biceps. Wah, aku mungkin buat temen-temen kayak just be honest with yourself and with others. And by then, you will get to know yourself better, and you will know how to solve your emotions better. And that's it. That's it. I guess it's a wrap for our podcast for today. Hidup tidak selalu lucu, Tapi kita tetap selalu bisa tertawa. Thank you so much for watching. See you on the next episode. Bye. Bye-bye. Ciao. Being Back Talk.